Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat kekuatan kasih karunia Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 4. Marilah kita baca ayat 12 yang berkata demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Tuhan, siapakah yang berani memberi kepastian bahwa hubungan hidup seseorang dengan orang lain dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah? Hidup seperti ini tentu ada saja, tetapi mungkin cukup langka. Di antaranya adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengakuinya seperti itu karena ia hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup berjalan bersama Allah, kita semakin menikmati yang namanya karunia, kasih yang datang dari Allah. Demikian pun Paulus menikmati ia menjadi seorang rasul, itu oleh karena kasih karunia Allah. Ia menjadi pemberita Injil oleh karena kasih karunia Allah. Ia pergi ke berbagai tempat untuk melaksanakan kehendak Allah, itu pun adalah kasih karunia Allah. Keselamatan hidupnya dari waktu ke waktu, dia yakini itu adalah kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, mari kita nikmati berkat kasih karunia Allah melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini. Yang pertama, Paulus membatalkan kunjungannya yang ia janjikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Seperti yang ia nyatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 5 dan 2 Korintus 2 ayat 15. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah harus mampu bertindak tidak sembarangan, tidak serampangan. Paulus berubah dan merubah rencana kunjungannya itu bukan karena ia ingkar janji. Pembatalan itu terjadi karena ada konflik dalam jemaat Korintus yang berawal dari seseorang yang tidak senang dengan Paulus. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 15. Dalam hal ini Paulus tidak mau terlibat langsung, agar tidak terjadi hal-hal yang memungkinkan terjadinya perpecahan. Karena dikhawatirkan bila ia datang akan memicu perselisihan yang berat. Ia mengharapkan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Ayat 2 dan ayat 3. Karena itu, Paulus menulis surat ini dengan hati yang cemas, dengan hati yang sesak, dan mencucurkan banyak air mata.
Dalam kasih-Nya yang mendalam, Paulus sangat rindu jemaat Tuhan hidup dalam damai sejahtera Allah. Ayat 4. Demikianlah semestinya orang yang hidup dalam kasih karunia Allah senantiasa merindukan ketentraman. Hal kedua adalah bagi orang percaya, konflik harus dapat dihindari dan diatasi karena konflik dapat mendatangkan kecemasan, mendatangkan kesesakan, mendatangkan tangisan, mendatangkan kemarahan, bahkan mendatangkan kebencian. Yang harus dikembangkan ialah hidup dalam kasih seperti yang ada di hati Paulus. Supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ayat 4b. Artinya Bapak Ibu Saudara, konflik hanya dapat diselesaikan kalau kita hidup dalam kasih. Berikutnya adalah dibutuhkan rendah hati. Sebab dalam situasi konflik yang muncul adalah sikap aku. Siapa aku, statusku, arogansi, gengsi, dan seterusnya. Selanjutnya bagi yang bersalah ada kesediaan untuk saling mengampuni. Ayat 5 sampai ayat 7. Demikianlah tampilan hidup orang yang ada di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam kasih karunia Allah, mari melihat diri kita dengan jujur di hadapan Allah. Sudahkah kita hidup tidak sembarangan, tidak serampangan? Hidup dalam kasih, hidup dalam rendah hati, dan bersedia hidup saling mengampuni. Dunia saat ini diwarnai dengan adanya berbagai konflik dalam pelbagai aspek kehidupan ini. Apakah kita sedang berada dalam konflik? Apa yang dapat kita buat dengan kesaksian kita di tengah bermacam penderitaan, bermacam pergumulan, bermacam masalah? Kalau kita sendiri juga sedang berada dalam konflik, kiranya Allah terus menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita sadar betapa berharganya hidup ini di hadapan Allah dan sesama. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa, ya Tuhan, kami hidup karena kasih karunia-Mu. Urapi dan kuatkanlah kami agar kami dapat menyaksikan kasih karunia-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.